warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar tentang sholat fardu, yang lebih spesifiknya tentang gerakan dan bacaan sholat. Untuk kompetensi awal, peserta didik dapat memahami bacaan dan tata cara sholat dengan benar. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan menjelaskan tata cara sholat dan bacaan dengan tepat. Yang pertama, kegiatan pendahuluan terdiri dari guru memberi salam, menyapa peserta didik, mengabsen. Yang kedua, guru mengadakan tes kemampuan awal melalui sebuah pertanyaan. Dilanjutkan dengan kegiatan inti, yaitu problem based learning. Langkah pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Untuk yang pertama, peserta didik mengamati slide PowerPoint tentang materi sholat fardu. Peserta didik mengamati PPT tentang gerakan dan bacaan sholat fardu dari takbiratul ikhram sampai dengan salam. Untuk dilanjutkan yang selanjutnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk menetapkan sebuah permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan materi sholat fardu. Untuk langkah yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Di sini peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kondisi kelas. Bisa misalkan 20, berarti menjadi 4 kelompok terdiri dari 5 anak. Dilanjutkan dengan peserta didik diberi materi gerakan dan bacaan dalam sholat. Guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Jadi setelah peserta didik itu diberikan tugas, guru itu memastikan bahwa peserta didik sudah paham akan tugasnya masing-masing. Dilanjutkan dengan fase yang ketiga, peserta didik melakukan penyelidikan, yaitu mengidentifikasi masalah-masalah yang diberikan. Dilanjutkan dengan diskusi dari permasalahan dan sumber data yang diperoleh. Untuk langkah yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Setelah selesai diskusi, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi dengan cara maju persatu di depan kelas. Untuk fase yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran dan memberikan penghargaan serta masukan kepada setiap kelompok, serta memberi penjelasan ulang tentang materi gerakan dan bacaan dalam sholat fardu sehingga tidak terjadi kesalahpahaman konsep. Untuk langkah yang ketiga, yaitu kegiatan penutup. Yang pertama, peserta didik menyimpulkan, membuat resum tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, guru dan peserta didik menyimpulkan tentang gerakan dan bacaan sholat. Langkah yang ketiga, mengagendakan pekerjaan rumah. Langkah yang keempat, guru memberikan gambaran tentang materi yang akan datang. Untuk langkah yang kelima, menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa, lalu diakhiri dengan salam. Lalu dilanjutkan dengan LKPD. LKPD di sini peserta didik diminta untuk memerhatikan secara bergantian untuk melakukan tata cara dan bacaan sholat dengan baik dan benar. Hairunisa, tadi ngambil tentang temanya tentang sholat ya? Iya, sholat Eh, fardu, Ibu. materi ini masuk dalam mata pelajaran apa kemarin? Pada apa? Pendalaman materi PAI profesional masuk di materi apa? Fikih, Bu. Hmm, oke, oke, tentang sholat wajib ya. Jadi benar tentang fikih. Oke, ini kaitannya dengan pemahaman saudara kan ngambil tentang sholat wajib. Itu masuk di materi fikih. Tujuan pembelajaran dari materi sholat wajib ini untuk siapa? Apakah hanya untuk murid atau bagaimana? Untuk murid, Ibu. Sehingga peserta didik itu juga dapat melaksanakan ibadah sholat dengan tepat waktu ketika tidak berada di sekolah juga. Hmm. Oke. Kemudian penunjang dari kegiatan ini, apakah di sekolah ada musola? Sementara ini belum ada, Ibu. Jadi kita melakukan sholat berjamaah itu di aula.
Terus adakah pembiasaan sholat sunnah di pagi hari? Ada sholat duha, Ibu. Kemudian untuk pembiasaan tartil Al-Quran murojaah? Ada. Jadi di Kabupaten Blora itu sekarang ada muatan lokal SSN, Ibu. Sekolah Sisan Mm-mm. Ngaji dimasukkan di intranya. Oh gitu. Oke, Ya. berarti bagus. Nih. Terus sekarang kontekstualisasi isi materi tentang sholat wajib ini eh, dengan kondisi sekolah yang seperti itu tadi, tujuan yang tidak dicapai ada kendala nggak? Jika ada kendala, bagaimana solusinya? Apakah murid-murid itu benar melaksanakan sholat tenan itu dengan benar yang kan biasanya kalau anak saya dulu kan kartu kendali itu kan yang nyentang ibunya gitu ya. Tapi Ya. kalau anak yang dalam notabene kan yang nyentangnya anaknya sendiri karena ibunya sibuk. Nah, bagaimana dengan kondisi di tempat Bu Nisa? Kalau kondisi di tempat saya, apa ya, kendalanya itu memang untuk kelas 2 dan 3 masih banyak yang gojek gitu, Bu. Hmm. Kadang tengok sana tengok sini itu masih ada beberapa anak. Nah, untuk solusinya memang nanti peserta didik itu saya panggil satu-satu untuk melaksanakan sholat kembali, untuk mengulangi sholatnya lagi. Misalkan sholat duhur saya untuk tugaskan untuk coba diulangi lagi dengan cara yang anteng, yang istiqomah gimana, tata caranya juga sudah Bu Nisa ajarkan gitu. Kalau masih diulangi di minggu depannya, memang saya tugaskan untuk menulis ayat-ayat dalam Al-Quran, misalkan surat Anas beserta artinya gitu, Bu. Itu Oke, kalau di lingkungan sekolah. oke bagus. Silahkan membaca ini Bu. Silahkan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bawahnya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Model pembelajaran yang digunakan apa? Model yang digunakan model PBL. Ya, PBL dengan materi itu relevansinya di mana? Nanti peserta didik itu diharapkan dapat mempraktikkan sholat fardu dengan baik dan benar. Nanti Ya, dalam produknya itu, dalam permasalahannya peserta didik itu dapat membuat poster tentang gerakan dan bacaan sholat, Bapak. jadi kan itu siswanya SD ya. Iya, SD. Nah, SD itu gini misalkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sholat, misalkan kan tidak semua siswa SD itu kan sudah mahir melakukan sholat dengan benar, baik itu bacaan maupun gerakannya. Nah, masalah-masalah itu diiden itu bisa. Nanti di akhir dari problem bis itu, siswanya bisa melakukan dengan benar, membaca dengan lafal benar, gitu kan? Ya, Kemudian selanjutnya, moderasi beragama, nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran yang dilakukan apa saja. saling Kelima menghargai PPR. pendapat, Bapak. Nah, itu salah satunya. Ya, Tapi di BPRA itu ada proyek apa? proyeknya Proyek kan? membuat poster. Nanti proyeknya, Bapak, poster tentang gerakan Bisa dan saja. Nanti sesuai dengan materi ya. nggih. Matur suwun Hmm. Bapak, Bapak Ibu bimbingannya nggih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.